Pas keterima di situ udah semua bayar, masuk sekolah situ saya bingung kok isinya tuh kelas-kelas semua, nggak ada dapurnya. Saya baru nanya di situ kitchennya mana, dia bilang kitchennya nggak ada, adanya student pantry. Ya Tuhan, saya tuh salah subjek, sekolah tuh salah gitu, pengennya tuh mau sekolah masak, ternyata yang saya masukin itu tuh manajemen perhotelan. Nasib jomblower ya, weekend nggak ngapa-ngapain jadi nganggur, ya udahlah kerja gitu. Di kala yang mana-mana lagi asik weekendan sama cewek cowoknya lah, sini sendirian ya nyari kerjaan, nemenin tamu di restoran gitu sampai malam. Mas, entah itu masak atau bikin kue itu saya mau sampai platingnya pun bagus lah, kayak yang MasterChef itu. Saya nggak mau yang ala rumahan-rumahan gitu, karena saya benar-benar harus belajar dari pilih bahannya, storingnya segala macam. Saya kepengen tuh belajar gitu. Dari pengalaman saya tuh tahun pertamanya tuh di Australia suka yang namanya judi. Awalnya dari situ saya main judi, uang sekolah saya kepake. Sampai iya. Aku nggak tahu. Orang tua saya nggak tahu, mau minta lagi nggak enak. Sampai kalah waktu itu ya $3.000 deh kalau nggak salah. Buat next semester tuh saya bingung, gimana ini gitu kan. Mau nggak mau harus ya gitu. Jadi kerja kita gara-gara itu. Orang tua saya sempat datang, mama saya tinggal judi malam-malam. Datang ke Melbourne orang tua saya, mama saya datang, saya tinggal judi malam. Terus mama saya cerita sama hostmate saya, mana nih ini. Terus hostmate saya cerita ke saya, nggak lama. Dari situ saya mulai, ya itulah gara-gara teman-teman saya baik banget sih. Dari kecil lah, ada cahaya. Saya waktu lulus itu saya nggak boleh masuk ke perusahaan papa ceritanya. Lu cari kerja dulu di luar gitu. Sampai akhirnya tuh saya kerja di waktu di pacaran nih sama dia, kerja di Wisma GKBI ya. Wisma GKBI itu di Sudirman. Saya kerjanya di bagian ya pokoknya main-main saham, jalan segala macam gitu deh. Bulan besok tapi nggak nyampe setahun sih. Sampai saya posisi tertingginya tuh asisten manajer. Nah, setelah jadi asisten manajer nggak lama baru ditarik sama bapak saya. Kalau bapak saya sering bilang, kalau kamu nggak bisa baca laporan keuangan, udah jangan, yang ada kamu ditibulin doang. Makanya first year saya ambil accounting. Begitu saya lihat first year accounting, emang yang penting itu bisa baca laporan, rugi
laba kalau menurut saya, asal bisa tahu pelaporan lebih laba, bacanya gimana, bikinnya gimana, sudah cukup kalau menurut saya. Nggak perlu sampai saya dalami bagian accounting sampai saya harus ngerti accountingnya. Economics itu kalau menurut saya yang bagian pentingnya itu strategic marketing sama strategic management. Itu the two subject yang saya selalu ingat, strategic marketing sama strategic management. Sama HR itu sih ya bagian personalia, istilahnya kita harus tahu gimana caranya memotivasi, behavior, itu macam-macam juga sih. Tapi kalau kita udah punya bisnis, kita harus running bisnis itu, ya kalau saya bilang harus belajar gitu. Enggak, ditaruhnya di bagian data input. Jadi setiap ada transaksi apa harian itu kan mau input komputer tuh, saya input. Saya awalnya dari situ saya. Nah dari situ saya dipindah ke pabrik. Nah usaha saya itu kan ada bikin apa ya, tiang pancang nih, tahu ya, paku bumi ya. Kita bikin tiangnya tuh gitu. Jadi saya ditaruh di pabrik 2 tahun kalau nggak salah saya di situ. 2 tahun terus itu juga di situ nggak jadi kepala saya gitu. Jadi data input juga. Jadi mereka ada kasih biaya bagian produksi hari ini datanya saya inputin semua, jadi saya tahu gitu kan, oh ini gitu kan, yang dibikin ini, yang jadi ini gitu. Dan diminta sama karyawan di sana untuk jadi kepala. Cuma bapak saya punya mungkin grand design yang lain kalau menurut saya. Akhirnya begitu kepalanya keluar, yang tadinya saya mau dinaikin, karyawan juga udah pada bikin surat sehingga saya akhirnya bapak saya tarik saya ke kantor pusat. Awalnya dari marketing sampai sekarang saya udah semuanya lah gitu. Tapi itu next time istilahnya berapa tahun sampai sekarang sih. Jadi kalau mau lihat sih belajar step-stepnya itu ya cukup lama sih, nggak langsung yang jadi orang jadi bos gitu kan ya, nggak sih. Jadi kadang kan kita masih muda ada gengsinya seperti itu ya. Cuman kalau kita flashback ini, kalau saya umur segini itu kita grateful banget apa yang kita tahu gitu kan. Sekarang kalau karyawan datang ke saya mengenai hal-hal gini, aduh gak usah ngomong kayak gitu deh, gue udah tahu nih bagian kayak gini gitu kan, ada biaya kayak gini nih yang itu, mana bisa dia tipu saya gitu kan, gitu. Saya udah tahu istilahnya ya dari bawah tuh, dari atas sampai ke atas kita udah tahu gitu. Kalau kita langsung start dari atas, ada orang main hal-hal kecil di bawah, kita nggak akan tahu. Kalau saya lihat sih ya tergantung industrinya juga dan tergantung orang-orang yang kita rekrut tuh kayak gimana. Jadi maksudnya saya tuh kalau isinya timnya anak muda semua gitu ya, yang which is dia punya prinsip tuh udah beda sama jadi kalau saya kan kerjanya waktu saya masuk ya, itu banyak orang yang istilahnya nggak sepaham dengan kita, karena kita apa? Karena kita culture-nya kan dari luar kan. Kalau di luar tuh saya ingat banget di sekolah saya diajarin yang namanya open management. Nah, kalau yang open management tuh kita harus terbuka sama semua orang. Gitu. Saya pernah ingat sewaktu di lecture dia pernah cerita OB aja, dia bisa hargai OB itu sampai ya istilahnya pendapatnya OB itu bisa nyampe ke direksi. Sedangkan kalau di culture kita OB ini kan kayak ya kayak pembantu lah gitu lah ya, cuman ngurusin ya paling nyuci ngepel gitu lah. Nah kan kalau di sana OB itu ya dia punya ini gitu. Maaf tuh saya di lecture mereka ngomong gitu. Sebenarnya kalau saya ciptain timnya saya ke depannya kita akan seperti itu gitu. Tapi itu juga saya lihat nggak bisa sampai level paling bawah. Level paling bawah itu soalnya pendidikannya mereka tuh kebanyakan masih yang mungkin
mungkin di bawah D3, ada yang masih SMA lah, mungkin SMK ya kalau di sini ya. Karena saya punya administrasi itu SMK biasanya. Zaman COVID kayak gini nih, kemarin kita potong gaji. Gimana? Mau kagak ada income, kita semua diberhentiin ya kan, sebulan diberhentiin ya kan. Mereka bisa terima sebenarnya gaji dipotong. Cuma saya bilang saya mau potong sesuai dengan proporsional gitu. Mereka bilang ada pula sama saya satu-satu. Punya istri, punya anak, punya ini, gimana Pak, potong sini kerja seminggu 3 hari ya kan Bapak, ya istilahnya kita kerja tadinya 6 hari, sekarang seminggu cuma 3 hari, berarti kan setengahnya Bapak potong 50%, ya kan, saya nggak bisa hidup 50%, iya juga sih, ya kan, dengan gaji pokok segala macam 50% nggak bisa hidup. Mereka minta, oke potong dulu 10% deh Pak bulan ini, bulan depan potong lagi tambahin 10%, gitu. Akhirnya yang manajer saya potong gede. Yang manajer saya potong bisa sampai 30% emang gitu. Cuman yang levelnya gaji di bawah 5 juta, apalagi yang gajinya masih UMR kita nggak potong gitu. Jadi range-nya beda lah. Kalau dari industri saya kan, kita kan baru habis lebaran, industri saya ini kan banyak utang. Kemarin saya begitu di bulan April proyeknya berhenti, tukang saya pun nggak bisa pulang gitu. Cuman ada yang udah pulang, jadi sekitar setengah-setengahnya jadi udah ada yang pulang, ada yang enggak, ada yang di Jakarta. Nah yang udah pulang nggak bisa balik ke sini, sudah dapat info ke sini ya. Tapi ini saya kemarin waktu lagi zamannya COVID ini, saya kan istilahnya kita kan buat running, kita harus ada berapa persen ini alat saya harus kerja, jadi saya ada banting harga gitu. Ada banting harga, kemarin nggak bisa kerja juga, walaupun kita udah menang tender, kita nggak bisa kerja. Nah baru mulai boleh sekarang. Harus ada requirement new normal yang which is orang-orang harus rapid test, harus ada izin dari RT, RW ya kan, kalau dia merasa sehat gitu sih. Nah kalau itu dijalanin bisa. Sebenarnya kalau saya lihat dalam dunia usaha yang penting rapid test aja. Sebagai dasarnya nanti semua akan rapid test. Saya akan kirim ke Melbourne ya, soalnya kalau yang lain-lain kejauhan itu. Kejauhan, jadi paling dekat kita mah Australia. Kalau kita berdua udah familiar sama Melbourne, ya mungkin akan taruh anak di sana. Karena apa? Saya merasa tuh dengan kuliah di sana tuh selain pendidikan yang didapat, anak itu akan berinteraksi dengan berbagai macam orang. Karena ya itu pergaulan itu menurut saya penting. Itu yang membentuk salah satu karakter juga buat anak-anak. Tapi emang kita udah siapin sampai kemarin kita di rumah di Melbourne ya kan. Jadi ya which is buat investasi yang kalau misalkan anaknya udah cukup umur kita akan pakai buat dia tinggal di sana. Kita udah bawa interestnya mereka untuk ke Melbourne dan mereka suka, mereka ditanya, oh mau nih sekolah sini, masih kecil kita bertanya, oh mau ini, oke kita tetepin, kita mantepin, akhirnya kita investasi di sana, kita misalnya sekolah yang gitu. Karena ya pengalaman hidupnya itu nanti akan kepake dan akan kalau di flashbacknya ya akan nyesel nanti kalau misalkan sekolah kenapa gitu. Terus pilih subjeknya harus yang benar. Salah pilih subjek sedikit jadi apa yang 3 tahun 4 tahun di sana akan sia-sia gitu. Jadi benar-benar dipikirin juga gitu. Ini udah kesempatan bagus banget yang buat bisa dikirim keluar
keluar ya, sekolah sama orang tua itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Memang sih kalau lagi awal-awal di sana mungkin ada yang merasa senang, aduh senang banget ya bebas dari orang tua, apa-apa bisa sendiri. Oke lah, kalian boleh nikmatin itu. Mau nakal ya sudah, tapi jangan kebangetan. Kalian tuh harus bisa insaf lah kalau buat yang nakal-nakal gitu ya, karena life must go on. Kamu tuh harus bisa mikir kalau kamu gini terus kedepannya kamu tuh mau jadi apa. Kita tuh nggak bisa ngantungin hidup sama orang tua terus ya, meskipun bisa dibilang orang tua kita mungkin bisa dikatakan 7 turunan nggak habis. Jadi kalian sebaik mungkin dengan ilmu yang didapat dari pergaulan juga bisa mungkin pergaulannya yang positif supaya kalian juga punya membentuk karakter positif buat kalian juga, itu sangat penting gitu. Jadi temen pun juga harus milih ya, jangan asal-asal sambar, asal ikut pergaulan, karena kalau kalian bergaul sama orang-orang yang positif otomatis tingkah laku kalian dan perkataan kalian tuh juga pasti ikut positif, tuh bagus buat kamu juga.